Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh itqum minan nar, penuh rahmat, penuh semuanya. Dah, kita lanjutkan. Nah, sholat sunnah tarawih itu dilakukan khusus spesial pada bulan Ramadan. Khusus spesial di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada sholat taraweh. Sholat taraweh pada umumnya di sekitar kita, ya, di sekitar kita kebanyakan itu ada dua. Yang pertama itu dilakukan sebanyak 8 rakaat, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 8 rakaat 4 kali salam. Ini yang ada di sekitar kita. Ada yang 20 rakaat 10 salam. Nah, biasanya yang rakaatnya pendek, nah, yang jumlahnya sholat tarawih tadi sedikit 8, itu biasanya membaca suratnya itu panjang dan pelan kebanyakan. Kemudian kalau 20 yang ada di sekitar kita, kebanyakan membacanya itu agak cepat. Nah, karena jumlahnya banyak. Nah, ini untuk mengkombinasikan saja. Itu tergantung dari imamnya dan jamaahnya. Kalau jamaah pingin pingin banyak pahala, pingin kumpul dengan teman yang sama keinginan untuk melaksanakan yang 8, ya ke 8. Yang sama-sama menginginkan ke 20, ya ke 20. Jadi sholat sunnah taraweh khusus di bulan Ramadan saja. Nah, dilakukan sama dengan sholat fardu, yaitu harus ada semuanya sama. Yang membedakan niat. Jadi kalau sholat fardu itu kemarin usolli fardal maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati. Itu usolli fardon, fardu wajib. Tapi kalau sholat tarawih usolli sunnatat tarawihi, sunnah. Ya, sholat tarawih itu bukan wajib tapi sunnah, sunnatat tarawihi. Nah, sholat sunat tarawih. Jadi sholat sunat tarawih dengan sholat sunat wajib itu caranya sama. Yang membedakan niat di sini, waktunya pun berbeda. Kalau sholat sunat tarawih hanya diperuntukkan setelah sholat isya sampai sebelum fajar. Boleh jam 12 boleh sholat tarawih kalau masih kuat, karena mungkin maghribnya, habis sholat maghrib sudah sibuk dengan ngurusi ini dan itu, sholat isya sudah cuape, belum sholat isya sudah keduluan tidur, ya tidur karena mungkin malam siangnya tadi nggak makan, maghribnya makan buahnya, habis sholat sudah lupa, ada soto dimakan, ada bakso dimakan, ada es campur diminum semua. Habis itu setelah makan tinggal letihnya, capeknya, tidur. Dia setelah sholat maghrib lupa belum sholat isya, tahu-tahu bangun jam 2 lah, langsung sholat isya. Habis sholat isya kita taraweh boleh, karena waktunya masih ada, khusus Ramadan. Nah, sama dengan sholat dengan sholat fardu, bedanya niat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Biasanya di bulan Ramadan itu ditambahi dengan witir 3. Apa witir hanya untuk bulan Ramadan? Tidak. Witir itu setiap malam boleh. Untuk memudahkan kita bisa menjalankan sholat, itu biasanya habis tarawih langsung witir. Biasanya langsung 3 kali, 3 rakaat 1 salam, biasanya yang rakaatnya 8. Kalau yang 20 rakaat biasanya 2 ditambahi witirnya, 2 rakaat 1 salam, dan ditambahi 1 rakaat 1 salam. Seperti biasa ya, seperti mulai takbir, niat, kemudian berdiri, baca Fatihah, ruku,
iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasawuf akhir, membaca doa tasawuf akhir, membaca sholawat ala nabi, terus salam. Itu sama semua, bedanya niat tadi dan waktunya. Nah, begitu juga dengan sholat witir, ya, sama juga. Dikit yang terkait dengan sholat witir tadi ya. Jadi sholat witir saya ulangi lagi, sholat witir tidak khusus di bulan Ramadan, tapi di malam-malam boleh, ya, boleh sholat witir. Nah, kalau tarawih tidak, spesial di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tadi bersamaan dengan Pondok Ramadan virtual ini, mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan itqu minan nar atau pembebasan dari api neraka. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, bapak ibu kita, mbah-mbah buyut kita, semua mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan terkait dengan sholat tarawih dan witir. Lanjutkan yang terkait dengan fikih. Fikih kali ini kita bahas tentang sholat Idul Fitri. Karena insya Allah tidak lama lagi, tidak sampai sebulan, tidak sampai 3 minggu lagi, kita sudah melaksanakan sholat yang akan diajarkan Pak Anam pada saat ini, ya. Nah, sholat Idul Fitri itu sunnah, ya, sunnah yang dikuatkan. Nah, sunnah muakkad. Nah, sunnah ini dilakukan cuma setahun sekali. Tidak boleh besok jam 7 sholat Idul Fitri, tidak boleh. Jadi khusus 1 Syawal kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah. Nah, pada sholat kali ini, sholat Idul Fitri sebetulnya sama, harus melakukan 13 rukun yang harus kita lakukan. Akan tetapi di situ sedikit ada tambahan. Nah, kalau sholat Idul Fitri ini, nah, di situ setelah sholat ada khutbahnya kayak Jumat. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri enggak, sholat dulu baru khutbah. Nah, ini kemudian caranya sholat Idul Fitri. Nah, ini anak-anak yang membedakan di mana tadi? Niat. Berarti usolli sunnatal Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati. Terus itu sama dengan yang subuh atau sama dengan sholat fardu. Yang membedakan cuman usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini. Nah, kemudian setelah itu kita tetap kalau ingin mendapatkan pahala sunnah, ya kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai sunnah. Setelah itu, nah, membaca apa? Kan di situ ada apa? Ada yang beda dengan sholat yang lain. Sholat subuh beda, sholat tarawih beda dengan sholat Idul Fitri ini. Begitu juga dengan sholat witir. Nah, bedanya di sini adalah kalau sholat Idul Fitri itu rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu kita mendapatkan tambahan berapa takbir? Ditambahi 7 takbir lagi. Setelah Allahu Akbar ada tambahan 7 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap antara takbir satu ke takbir yang lain itu kita disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Musalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Boleh adaan atau boleh tidak. Usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau lutut Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Nah, setelah selesai kemudian imam baca
Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar gini baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Allahu Akbar. Baca lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Allahu Akbar. Itu sampai 7 kali. Nah, itu. Kemudian nanti setelah baca Fatihah, imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anak atau makmum baca amin. Nah, baru kita baca suratul Fatihah. Nah, setelah itu sama semuanya dengan itu. Setelah apa itu rukuk, iktidal, sujud sampai terakhir salam semuanya sama. Nah, itu diantaranya sholat Idul Fitri. Nah, sholat dulu sekali lagi itu sunnah. Mudah-mudahan ya dengan adanya sedikit keterangan penjelasan yang terkait dengan sholat Idul Fitri ini, kita semua mendapatkan tambahan ilmu. Nah, kita semua bisa mengamalkan dan menjalankan. Berarti ketahui sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha sama, yang membedakan cuma niat. Sholat Idul Adha juga sama, takbirnya yang pertama 7, rakaat yang kedua takbirnya 5. Nah, demikian sedikit yang dapat Pak Anam sampaikan di acara Pondok Ramadan virtual ini. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah sehingga yang menjadi ilmu manfaat untuk kita semua. Nah, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.